Thinking of you, thinking of you, thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah semuanya pada baik ya. Baiklah, perkenalkan nama Bunda yaitu Bunda Sylvia. Anak-anakku sekalian, di sekolah kalian pasti ada yang namanya pramuka. Siapa yang tahu apa itu pramuka? Siapa? Coba angkat tangan. Pramuka adalah praja muda karana, Bu. Ya, betul sekali. Pramuka sebutannya adalah praja muda karana. Nah, yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Siapa yang tahu bagaimana cara tepuk pramuka? Ya, betul sekali. Seperti ini ya, kita praktekkan. Yang pertama, tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Yang kedua, tepuknya 3 kali lagi. 1, 2, 3. Yang ketiga, tepuknya 7 kali. Seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita praktekkan sama-sama ya. Semuanya diikutin sama-sama. Tepuk pramuka. Ya, pintar sekali. Seperti itu ya. Coba diulangi lagi kepada anak-anak. Nanti di rumah jangan lupa lagi ya. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan sejarah perkembangan pramuka yang ada di Indonesia. Sejarah perkembangan pramuka di Indonesia tidak terlepas dari penjajahan bangsa Belanda yang datang ke Indonesia pada zaman dahulu. Belanda datang ke tanah air membawa pengaruh pergerakan kelompok masyarakat, khususnya atau salah satunya gerakan pramuka. Gerakan pramuka ini didasari oleh pemikiran Bapak Pandu Dunia yang bernama Robert Baden-Powell. Ada yang tahu Robert Baden-Powell itu siapa? Beliau menciptakan pramuka yang ada di dunia, Bu. Ya, betul sekali. Robert Baden-Powell adalah bapak pendiri pramuka yang ada di dunia. Langsung saja, yang mendirikan pramuka di Indonesia atau yang memberi nama pramuka di Indonesia adalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau mencetuskan pada tanggal 20 Mei 1961 dan diperingati sebagai Hari Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Langsung saja kepada materi pokok mengenai faktor-faktor pendidikan kepramukaan. Faktor yang pertama mengenai dasar pendidikan kepanduan. Dalam dasar pendidikan kepanduan terdapat poin-poinnya yaitu ada 5. Poin yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Yang ketiga adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan atau Praja Muda Karana atau sering disebut dengan Pramuka. Poin yang keempat adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Dan yang terakhir adalah Keputusan Kuartil Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Yang selanjutnya yaitu yang kedua mengenai tujuan pendidikan kepanduan pramuka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka memiliki 2 poin. Yang pertama adalah memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. Yang kedua adalah menjadi warga negara berpancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama, hidup dengan alam, lingkungannya.
Yang selanjutnya mengenai mengacu Permendikbud Republik Indonesia nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013, lampiran yang ketiga. Yang pertama, yaitu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya. Yang ketiga, mengenai pendidikan kepramukaan. Pendidikan atau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terdapat suatu pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dan yang selanjutnya, kepramukaan ini sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka bab 2 pasal 7 adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di dalam atau di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan atau PDK dan metode kepramukaan atau disingkat dengan MK yang sasaran akhirnya membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Yang selanjutnya adalah kita akan menyimpulkan pendidikan kepramukaan dari dua pendapat tadi, yaitu menurut undang-undang. Jadi dapat kita simpulkan pendidikan dalam kepramukaan adalah suatu proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat dan berkesinambungan atas kecakapan yang dimiliki peserta didik, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Proses pendidikan dalam kepramukaan pada saat peserta didik asik melakukan kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan rekreatif dan menantang. Pada saat itu pembina pramuka memberikan bimbingan dan pembinaan watak kepada seluruh peserta didiknya. Selanjutnya mengenai anak didik. Terdapat 4 poin di sini. Yang pertama, siaga yang berumur 7 sampai 10 tahun. Yang kedua, penggalang yang berumur 11 sampai 15 tahun. Yang ketiga adalah penegak 16 sampai 20 tahun dan yang terakhir yaitu yang keempat, pendega yang berumur 21 sampai 25 tahun. Yang selanjutnya atau yang pertama, kelompok siaga disebut dengan barung, kelompok penggalang disebut dengan regu, kelompok penegak disebut dengan sangga, dan kelompok pendega biasanya disebut dengan reka. Yang selanjutnya adalah pimpinan siaga biasa disebut dengan pinru, pimpinan penggalang biasanya disebut dengan pinru. Yang ketiga adalah pimpinan penegak biasa disebut dengan pinsa. Anak didik. Memahami peserta didik merupakan sikap pembinaan pramuka, pelatih pramuka, dan pimpinan kuartir yang harus memiliki dan dilakukan karena dengan pengetahuan aspirasi atau tuntutan peserta didik dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program peserta didik, maka kegiatan kepramukaan akan dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka sehingga kegiatan kepramukaan yang disajikan menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang selanjutnya mengenai lingkungan kependidikan kepramukaan. Lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, sebab bagaimanapun bila berbicara tentang lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Ketiga, lembaga tersebut untuk melakukan kerjasama di antara mereka harus dengan baik, secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan saling tertopangnya kegiatan yang
sama secara mandiri atau bersama-sama. Hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam ketetapan MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1978, yaitu mengenai pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mengenai lingkungan pendidikan kepramukaan. Lanjutan dari poin yang tadi, lingkungan pendidikan kepramukaan sama halnya dengan pendidikan pada semestinya. Pendidikan kepramukaan ini dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, tetapi kegiatan kepramukaan ini lebih sering diadakan di luar kelas, yang mana diharapkan dari kegiatan di luar kelas ini siswa mampu belajar dari alam sekitarnya. Mungkin ini saja. Terima kasih. Mungkin ini saja materi yang bisa Bunda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Bunda sampaikan bermanfaat bagi kalian di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Thinking of you, thinking of you. Thinking of you.